Laporan dulu. Laporannya ditulis pakai tinta warna biru, kertas folio dengan margin 4333. Terus untuk laporannya terdiri dari kata pengantar, daftar isi, tujuan percobaan sesuai dengan modul, dasar teori minimal 3 sitasi, minimal 2 halaman. Terus untuk alat dan bahan, alat sama rangkaian alatnya digambar. Untuk bahannya nggak usah digambar. Terus cara kerjanya pakai diagram alir, pakai kalimat aktif. Terus untuk data percobaan sesuai dengan laporan sementara, analisa perhitungannya nanti, pembahasannya ini. Yang dibahas itu ada tujuan, pengertian, prinsip, faktor, aplikasi dalam industri, terus dijelasin juga hubungan antara perhitungan sama dasar teori itu sesuai apa enggak. Kalau nggak sesuai, faktor apa yang menyebabkan itu nggak sesuai, gitu ya. Terus untuk kesimpulan, menjawab dari tujuan, ada kualitatif dan kuantitatif. Terus daftar pustaka minimal 5 sumber. Nggak boleh dari WordPress, Blogspot gitu-gitu nggak boleh ya. Harus dari jurnal, buku, modul boleh. Nah, untuk grafiknya pakai milimeter block, nggak boleh pakai Excel. Bakalan susah juga kalau pakai Excel. Terus untuk perhitungan, yang pertama itu menentukan densitas aquades, asam asetat, dan larutan umpan. Densitas aquades sudah ditentuin pada suhu 28 derajat Celcius yaitu 0,9962. Untuk berat aquades yaitu berat piknometer plus aquades dikurangi berat pikno kosong. Untuk densitas asam asetat, berat asam asetat dari berat pikno plus asam asetat dikurangi berat pikno kosong. Densitas asam asetatnya dari berat asam asetat dibagi berat aquades dikali densitas aquades. Untuk densitas larutan umpan, berat larutan umpan itu dari berat pikno plus larutan umpan dikurangi berat pikno kosong. Untuk densitas larutan umpannya dari berat larutan umpan dibagi berat aquades dikali densitas aquades. Paham? Dari ini ya, ntar dikurang-kurangin. Nah, terus untuk menentukan konsentrasi solut dalam ekstrak, rumusnya itu Na sama dengan volume NaOH dikali normalitas NaOH dibagi volume sampel. Volume NaOH ini volume yang digunakan untuk titrasi. Jadi kan nanti bakalan titrasi, baliknya bakalan titrasi 2 kali setiap stage-nya. Ini nanti di rata-rata. Nah, nanti masuknya di sini buat volume NaOH ini. Nah, nanti tulisnya di sini ya, volume rata-ratanya. Nah, terus untuk normalitas NaOH kita pakai 2N, dijadiin grad per mili jadinya 2 kali 10 pangkat min 3. Untuk volume sampelnya setiap titrasi kita pakai 5 mili. Nah, terus untuk Ne kita masukin dari rumus ini, V dikali N dibagi VE. Nah, terus untuk VE kali Ne berarti 5 dikali Ne. Paham ya? Terus untuk yang ini di sini nanti dijumlahkan. Untuk bagian VE Ne aja, yang lain nggak usah dijumlahkan. Cukup ini aja. Jumlah aja. Jangan rata-rata, nanti beda hasil. Terus untuk menentukan jumlah solut yang terserap dalam ekstrak, rumusnya itu W sama dengan jumlah dari VE kali Ne dikali BM solut. Berarti ini dikali 60. Nah, terus untuk menentukan fraksi massa umpan dan rafinat, menentukan XF itu dari densitas asam asetat dikali volume asam asetat dibagi densitas larutan umpan dikali volume larutan umpan. Volume asam asetat yang kita pakai berapa? 24. Ya, volume larutan umpannya 56. bukan. Berapa? Kan tadi larutan umpan dari 2 larutan. 100. Oh. 56 ditambah 24. Oh. Nah, larutan umpannya 80. Umpan 80. Lalu untuk berat rafinat dari berat pikno plus rafinat akhir dikurangi berat pikno kosong. Densitas rafinatnya dari berat rafinat dibagi berat aquades dikali densitas aquades. Oke. Rafinat itu yang mana Pak? Rafinat ini kan berat pikno plus rafinat akhir. Nah, ini nanti di akhir kalau udah sampai stage 3. Jadi nanti tuh hitungnya ini dikurangin sama ini. Iya. Oke. Terus untuk menentukan XR dari densitas asam asetat dikali volume asam asetat dikurangi W dibagi densitas rafinat kali volume rafinat akhir. Ini dikurangi W dari perhitungan 3. Volume rafinat akhirnya di sini. Nanti kalau udah sampai terakhir juga. Nah, ini ngitungnya dikali baru dikurangi dulu, baru dibagi sama hasil perkalian bawah. Jangan dikali terus dibagi sama perkalian bawah terus dikurangi W. Hasilnya beda jauh soalnya. Nah, konsepnya kayak gini.
Ini kan larutan umpan dimasukin, terus ditambahin solvent berupa aquades, dikocok, terus ditunggu nanti hasilnya ekstraknya diambil buat titrasi. Rafinatnya ditambahin lagi aquades buat stage 3, stage 2. Nah, terus dikocok lagi, ditunggu lagi, ekstraknya dikeluarin lagi. Rafinatnya masuk lagi ke stage 3, ditambahin dengan aquades, dikocok lagi, ekstraknya dikeluarin, rafinatnya diambil. Nah, ini rafinat akhir diambil ini buat dihitung volumenya berapa, sama ditimbang di piknonya buat tentuin densitasnya. Kalau udah, untuk menentukan jumlah stage teoritis, yang stage pertama ini menentukan massa umpan, F sama dengan densitas umpan dikali volume umpan. Volume umpannya berapa tadi? Ya. Terus untuk menentukan massa solvent, solventnya ini berupa aquades. Jadi densitas S1 sama dengan densitas solvent dikali volume solvent. Densitas solventnya atau densitas aquadesnya udah ditentuin ya tadi ya, 0,9962. Terus untuk volume solventnya berapa yang dipakai? 24. Bukan, volume solventnya Solventnya tadi 20. ya benar 20. Solventnya 20 ya. Terus ya, solvent 20. Ini di sini. Aquades. Ini. Ya. Nah, terus untuk menentukan neraca massa total atau M1 dari M1 sama dengan F ditambah S1, berarti ini tinggal dijumlahin aja. Terus M1 juga dari E1 plus R1, karena kita mau nyari R1-nya, maka dibalik jadinya R1 sama dengan M1 kurangi E1. Tapi karena E1 belum ada, jadi kita masuk ke persamaan dulu. Terus dilewatin untuk R1-nya, terus kita mencari nilai Z1. Z1 itu dari F dikali XF dibagi M1. Gitu ya. Nah, ini dari nilai Z1 sama XF dimasukin ke grafik buat nyari XR1 sama XE1. Grafiknya mau sekarang apa nanti di akhir? Sekalian aja. Nanti aja. Sekalian aja. Sekalian aja. Untuk grafik, cara buatnya kayak gini. Datanya udah sesuai ini ya. Kalian buat dulu 0 sampai 100, 0 sampai 100, 100 ke 100. Ini juga 0 sampai 100, 0 sampai 100, 0 ke 100. Nah, terus untuk garis melengkung ini yang hitam dibuatnya dari ini XY ekstrak sama XY rafinat. Digabung dari dua ini, masukin ke sini. Bagian sini itu yang bagian ekstrak, yang bagian sini yang bagian rafinat. Nanti kan dititik-titik dulu, terus digaris. Paham? Terus. Jadi lengkungan ini tuh dapetnya dari ini sama ini, terus ini sama ini. Iya. Oh. Oke, paham? Terus untuk yang ini, yang sebagai X itu solut di rafinat, yang sebagai Y solut di ekstrak. Berarti ini X, ini Y, gitu ya. Paham? Oke. Nah, kalau udah, kan tadi ketemu XF sama Z1 ya? XF itu kalau di perhitungan sama Z1 juga hasilnya itu 0, nah nanti kalau mau masuk ke grafik, nanti kalian kali 100 dulu. Misal 0,36, berarti dikali 100 jadinya 36. Nah, ini XF-nya 36 ya misalnya ya. Nah, ini tarik ke angka 100 garis hijau ini. Nah, kalau udah Z1-nya juga dikali 100 dulu. Nah, ini kalau udah dikali 100 ditarik ke garis XF. Paham? Kalau udah, terserah mau naruh titik XE1 di mana. Ini itu trial, terserah kalian mau titiknya di mana. Nah, ini kan di sini. Ini kalau udah tarik ke sini, terus tarik ke bawah, terus tarik sampai sini, garis lengkungan dulu. Untuk menentukan benar apa salahnya, dari garis titik ini ke titik ini di garis. Nah, kalau ketemu Z1 berarti ini benar. Maksudnya kalau berpotongan. Ya. Tadi ini. Oh, maksudnya kalau misalnya perpotongannya sejajar sama Z1 itu berarti benar. Misal ini kan Z1. Terus ini XF ya. Nah, misal garisnya itu kayak gini. Ini kan nggak pas titiknya sini. Tapi ini di sini nih. Berarti ini salah. Pokoknya ini yang titik pojoknya ini harus kena ininya. Oh. Pertemuan semua titik. Paham? Nah, kalau ini kan udah pas nih. Nah, kalau udah pas bisa ditarik ke sini sampai sumbu Y. Nah, ini nanti ketemu XR1. Jadi ini XE1, ini XR1. Nah, kalau udah ketemu di sini nanti dibagi 100 nilainya. Ini kan berapa ini? 20 lebih 21 misal. Berarti 0,21.
dibagi 100. Ini juga tingginya ya yang dihitung ya. Jangan kesininya. Ya. Terus masuk ke Mbak mau nanya. ya. Garis ini tuh dari mana ya? Dari ini X ya tadi. Ini sebagai X, ini sebagai Y. Oh, oke. Jadi kan ini bentuk melengkungnya ini. Ada lagi? Udah. Belum. Nah, kalau udah kan masuk ke sini ditulis angkanya berapa. Terus untuk menentukan neraca solvent, ini rumusnya ditulis, yang dimasukin data yang bagian sini S1 sama dengan F dikali XF dikurangi M1 kali XR1 dibagi XE1 dikurangi XR1. Kalau udah ketemu E1-nya bisa masuk ke persamaan 1. R1 sama dengan M1 kurangi E1. Mbak mau tanya dulu. Ya. Tadi tuh ini dapat dari mana? Dari tinggi. Tingginya. Iya, Dari tingginya. ini ke sini. Ya, ini juga ini ke sini. Nanti dibagi 100. Oh, ini tuh ini kan ada XR2 ya. Berarti nanti nulisnya juga ada XR2 Iya. atau enggak? Ada. Oh, oke. Kan sampai stage 3. Ya, betul. Ini untuk stage pertama sampai sini dulu, XR1 dulu. Dari sini sampai sini. Iya, Ntar yang kedua dari sini sampai sini, yang ketiga cuma dari sini sampai yang ketiga Iya. gitu kan. Dan yang ini juga sama. sama. Ini mau ditanyain? Hmm. Nanti dulu aja ya, udah 2 menit, kurang 2 menit. Nanti lagi.